Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah telah disampaikan pada hari ke-22 di bulan Ramadan. Ini hari yang sangat baik, hari untuk mengejar berbagai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berdasar keterangan dari Nabi. Semoga kita diberikan kekuatan, istiqomah untuk memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang makna itikaf yang berasal dari kata akaf, fokus pada sesuatu yang sulit dipalingkan. Kemudian kita alihkan fokus ini sehingga bisa mengarah hanya kepada Allah saja dan diniatkan sebagai ibadah. Usaha yang serius untuk mewujudkannya, tambahkan alif di depan kalimatnya dan kemudian tak sebelum huruf akhirnya sehingga menjadi i'tikaf. Pertanyaannya, apakah semua yang i'tikaf sifatnya disebut i'tikaf bisa fokus dengan Allah? Ternyata belum tentu. Jika setiap pelaku i'tikaf tidak menyiapkan agenda-agenda spesifik dalam i'tikafnya sehingga dengan itu berlatih dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang i'tikaf hanya sekedar berpindah tempat keadaan, bahkan hanya sekedar istirahat saja. Di beberapa tempat i'tikaf berlangsung membawa kasur, membawa bantal, kemudian istirahat, bangun di malam hari, tidur sejenak, kemudian tidur kembali, menunggu sahur, nunggu buka dan sebagainya. Maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali perpindahan tempat saja. Kita akan belajar apa sih agenda-agenda yang pernah diisyaratkan oleh Nabi saat i'tikaf ini sehingga kita bisa maksimal dalam i'tikaf. Yang pertama, Nabi memaksimalkan isyarat kepada kita dalam i'tikaf supaya gemar menunaikan salat. Ya, mumpung masih keadaan di masjid, situasi sangat mendukung. Orang-orang banyak ibadah, perangkatnya ada, wudhu ada, safnya ada, kita bisa ambil yang paling depan, yang paling dekat dengan mihrab. Maka maksimalkan salat. Maksimal salat ini jangan hanya mengejar fardu, tambah dengan sunnah-sunnahnya. Ya, keluarkan semua jenis salat-salat sunnahnya. Mumpung ada di masjid, pahalanya banyak. Beda antara salat di rumah dengan di masjid. Maka sepanjang ada di masjid saat i'tikaf itu, keluarkan semua jenis salat sunnah. Dari mulai misalnya setelah subuh, ya di situ ada salat syuruk nantinya, jeda sejenak ada salat syuruk, ada salat duha, ada rawatib, ya, ada salat mutlak siang sampai malam. Dan di antara salat sunnah ini, tolong maksimalkan betul yang salat malam. Salat malam, salat malam, salat malam. Bahkan Nabi pernah menyampaikan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyengaja sekedar bangun malam untuk mengejar malam al-qadar. Disengaja karena dia tahu malam al-qadar itu pasti malam jatuhnya, bukan siang. Pasti malam, karena malam al-qadar waktunya pasti malam. Karena itu dia kejar setiap malam, mumpung dia i'tikaf dia maksimalkan, waktunya nambah lagi. Nah, itu bagian pertama. Yang kedua, ada agenda untuk memaksimalkan interaksi dengan Al-Qur'an. Silahkan 10 hari terakhir, mumpung masih di masjid, Masya Allah. Atau Anda yang di rumah tak mampu ke masjid, itu waktu paling bagus, paling tenang. Orang-orang udah berpikir untuk mudik, sepi keadaan, tenang, nyaman, buka mushaf. Mulai baca, mulai tilawah, mulai menghafal. Bismillah, malam, siang, bacakan, dengan niat bertakarub kepada Allah. Ingat dalam Al-Quran ada isyarat orang-orang yang sering berinteraksi dengan Quran, maka hal pertama yang Allah berikan merubah perilaku jadi baik. Itu di Quran surah 35 ayat ke-33, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, teman-teman sekalian, dari ayat 32-nya bahkan, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang terpilih dan antara hamba kami. Jadi kalau Anda senang baca Al-Quran, senang tilawah Quran, senang menghafal, berarti Anda hamba yang sedang dipilih Allah. Anda dipilih manusia senang. Kenapa Anda tidak senang dipilih Allah? Wa minhum zalimun li nafsi, cuman sayang ada yang zalim dengan Qurannya. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat baru untuk pribadinya, belum bisa berbagi. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang mendapatkan keberkahan Quran, Quran itu merubah dirinya berperilaku baik. Kan di Quran gak ada yang jelek, baik semua. Mata memandang baik, telinga mendengar baik, lisan berkata baik. Kalau Anda sering berinteraksi dengan Quran, Anda berubah jadi baik. Makanya kalau ada orang rajin baca Quran, tidak berubah baik, ada yang salah dengan baca Qurannya. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, dalam konteks i'tikaf ini rajin-rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang diutamakan diantaranya zikir setelah Anda sahur menjelang salat fajar. Ya, maka perbanyak istighfar di situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling singkat.
Istighfarnya misalnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minka salam barakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Anda bisa kerjakan itu, maka ada ayat Quran akan menjamin orang ini akan masuk surga di taman surga. Ya, bisa dipahami insyaallah? Baik. Ada pertanyaan barangkali? Sedikit pertanyaan mengenai itikaf ini, bagaimana upaya kami kaum wanita untuk lebih afdol dalam beritikaf? Begitu saja Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Baik, apa di antara keistimewaannya? Bagi perempuan itu banyak sekali keringanan-keringanan, yang keringanan ini justru melahirkan pahala yang serupa dengan laki-laki. Karena Allah sangat memahami, sangat mengerti dan memberikan penjelasan kepada kita beda tugas perempuan dengan laki-laki. Perempuan kalau sedang longgar dan terdapat 3 hal ya dalam dirinya pada sifat ini, jika 3 ini tidak terpenuhi pada dirinya, maka dia dianjurkan ke masjid. Ya, apa 3 ini teman-teman sekalian? Pertama, aman kondisi. Jadi dalam kondisi yang aman misalnya, ya aman di jalannya, aman ada mahramnya, aman kemudian tempat di masjidnya, maka dianjurkan kemudian ia ke masjid. Ya, aman di jalan bebas dari fitnah. Ya. Kemudian yang kedua, ini penting, ada tempat spesifik untuk perempuan itikaf. Jadi kalau Anda ke masjid ada untuk perempuan, silakan. Tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya, yang ketiga, gugurnya kewajiban bagi perempuan yang berlaku di rumah. Misal ada anak-anak yang harus diberikan ASI-nya, anak yang dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa mengganggu misalnya peserta itikaf yang lain. Maka jika satu di antara 3 ini terjadi, akan lebih baik Anda tinggal di rumah. Kemudian dorong suami atau anak laki-laki untuk ke masjid. Siapkan perangkatnya, siapkan kelengkapannya, berikan motivasi untuk beramal soleh. Jika Anda lakukan itu, maka berbahagialah. Anda termasuk dalam riwayat hadis Muslim, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, enak benar jadi laki-laki. Ya, enak benar jadi laki-laki, bisa jihad, bisa haji tanpa mahram, bisa ke masjid setiap waktu, sedangkan kami terbatas." Apa jawab Nabi SAW? Sampaikan pada teman-temanmu di sana, bahwa apa yang dikerjakan lelaki di luar rumah, maksudnya suaminya atau kerabatnya, jika engkau rida dengan itu, maksudnya engkau siapkan, ya, kemudian mohon kepada Allah, karena saya nggak bisa ya Allah, maka maksimalkan pahala untuk mereka. Ya, engkau mendapatkan pahala yang sama dengan yang dikerjakan oleh laki-laki di luar rumah. Marhaban ya Ramadan. Baik, ada yang bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di akhir-akhir Ramadan kan kebanyakan yang menitipkan zakat fitrah itu kebanyakannya di akhir-akhir Ramadan. Dan yang saya ingin tanyakan, kan saya perdana itu Ramadan di Jepang pada saat ini dan belum mengetahui tata cara penitipan zakat fitrah yang lebih utamanya bagaimana, dan pernah bertanya kepada senior saya, beliau pernah menitipkan zakatnya di Indonesia, dititipkan melalui orang tuanya ke Baj yang di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana yang lebih utamanya, Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitri itu mungkin sebutan yang lebih tepat atau juga disebut dengan zakat fitrah bagi sementara kalangan menyebutnya. Jika Anda ingin keluarkan, maka yang terbaik dikeluarkan di lingkungan tempat Anda berdomisili. Ya, tinggal. Misal Anda di Jepang, misal Anda tinggal di wilayah Yokohama, ya misal, maka keluarkan di sekitaran itu. Anda tinggal di Tokyo, keluarkan di sekitaran itu. Dan tidak harus mencari orang Indonesia. Di sana ada muslim yang Jepang, ya, cari, lihat, sampaikan. Di sana juga mungkin ada yang Indonesia, Anda bisa sampaikan. Jika memang di situ tidak ditemukan, lebih meluas lagi. Ya, Anda tinggal misalnya di Tokyo, tidak ditemukan, maka pindah misalnya ke Osaka. Osaka tidak ditemukan, sebarkan lagi misalnya ke Saitama. Saitama nggak ada, ke Yokohama. Bagaimana Ustaz, saya tak mampu menyebarkan itu sendirian? Anda tanya, di sini banyak teman. Kanan kiri tengok semua kawan-kawan Anda tinggal di sini.
Ya, tanyakan pada mereka yang lebih senior. Ada yang tinggal 10 tahun, 20 tahun, lebih daripada itu, sampaikan pada mereka. Ya, malu bertanya? Ya, malu bertanya sesat di jalan. Yang kedua, jika memang tidak ditemukan sama sekali di Jepang dan kita khawatir kemudian kita tidak mendapatkan solusi dari itu, maka Anda berkonsultasi ke Indonesia, Anda boleh titipkan di Indonesia. Ya, mohon disampaikan. Atau boleh jadi tidak harus ke Indonesia. Misal di sekitaran Anda mengatakan kaos Palestina, kan? Di sini ada perwakilan Palestina. Anda sampaikan, saya ingin titip zakat saya disampaikan ke saudara-saudara saya di Palestina. Mudah-mudahan ini bisa mengantarkan sebagai amal saya untuk ke surga. Bisa demikian. Allah Ta'ala bis'alam bis'awab. Ada yang lain? Masya Allah. Ustaz, kalau udah niat untuk iktikaf 10 hari terakhir, tetapi sebelum 10 hari terakhir, orang tua minta, ibu minta ditemenin di rumah di 10 hari terakhir itu. Ini bagaimana Ustaz kalau sudah seperti itu? Teman-teman, dalam amalan itu ada prioritas. Sekarang disebut dengan al-aulawiyah. Fardu bertemu dengan sunnah, maka dahulukan fardu. Sunnah bertemu dengan sunnah. Lihat yang sifatnya muakkadah, maka yang muakkadah didahulukan. Sunnah muakkadah bertemu dengan muakkadah lagi. Lihat yang paling penting di antara keduanya, di antara waktu yang jarangnya. Itu yang kita dahulukan. Sekarang dipertemukan antara bakti kepada ibu dengan i'tikaf. Bakti kepada ibu orang tua wajib hukumnya. Wajib, bahkan banyak ayat turun, bahkan menyentuh sekali. Maka muncul ayat-ayat misal Quran surah ke-17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Apalagi ibu. Kata Al-Quran, kamu kalau sedang kesal dengan ibu, jangan marah. Bayangkan dulu ibu yang sudah berjuang untuk kamu 9 bulan mengandung. Begitu berat. Wa sainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan. Ibumu itu ngandung tuh luar biasa. Jadi kalau sedang mau marah pada ibu, pikirin dulu saat ibu mengandung. Pernah nggak marah sama kamu? Bayangkan 9 bulan nggak pernah ditunda, nggak pernah dilepas. Ya maka saat kondisi begitu datangi ibu. Sampaikan dulu, mah apa yang harus saya bantu? Ayo, maksimalkan semua. Setelah selesai, mah aku mau mengajak mama ke surga, mau nggak? Oh, mau banget, ada peluang besar. Tolong izinkan iktikaf. Karena saat itu aku akan bermohon supaya mama diberikan surga terbaik. Dan aku akan menggandeng mama ke surga dengan cara yang paling indah. Mama mengalir air mata mengatakan, pergi nak. Mama doakan dari sini. Semoga engkau pulang menjadi ahli surga. Dan kita bersama insya Allah. Dan itu getarannya ke hati sangat kuat sekali. Jadi teman-teman sekalian, dalam i'tikaf itu, jangan sekedar hanya pindah tempat. Siapkan agenda-agenda terbaik untuk mendekat kepada Allah. Mulai dari berzikir, mulai dari baca Al-Quran, mulai dari salat. Dan isi dengan doa-doa yang paling indah. Yang dengan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini mampu mendekatkan kita dengan Allah, mengingatkan kita dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga dengan keadaan yang terbaik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin al-mu'takifin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang saleh, yang benar dalam i'tikafnya. Allahumma ja'alna ya Allah liman ijtahada fil i'tikaf. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu berijtihad, bersungguh-sungguh dalam i'tikaf kami. Membaca Al-Quran, bertakarub padamu, menunaikan salat, gemar ya Allah dalam berzikir. Jadikan kami orang-orang yang bisa mendekat kepada surga dengan orang-orang terbaik. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang terbaik di surga nanti, kalangan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur. Ya Allah, muliakan kami dengan segala kemuliaan yang mampu Engkau berikan, dan Engkau tidak punya batas dalam kemuliaan yang Engkau berikan. Kami mohon ya Rabbal Alamin. Laqad jahadna wajtahadna wa mujahadna. Ya Allah, kami telah bersungguh-sungguh berikhtiar melawan segala jenis emosi diri kami untuk mendekat kepadamu. Maka mohon terima doa, zikir dan i'tikaf kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.